Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep pendidikan Islam bagi remaja. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Risa Agustina Widianata. Saya Rona Nabila Turafifa. Saya Dewi Puspitasari. Saya Muhammad Dimas Ramadhani. Konsep pendidikan Islam. Pendidikan Islam diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat, serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan manusia sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia kini dan di akhirat nanti. Next. Cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan ialah melalui pengajaran. Tujuan dari pengajaran ialah mengembangkan dan penjabaran dari tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan alat yang cukup urgen dalam melaksanakan pendidikan Islam guna mempribadikan remaja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dimas. Di sini kebutuhan-kebutuhan remaja meliputi pengendalian diri, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan penerimaan sosial, dan kebutuhan akan rasa kekeluargaan. Untuk pengendalian diri, remaja membutuhkan pengendalian diri karena dia belum mempunyai pengalaman yang memadai untuk itu. Dia sangat peka karena pertumbuhan fisik dan seksual yang berlangsung dengan cepat. Kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan emosional dan materi merupakan kebutuhan remaja pada masa-masa ini. Kebutuhan akan penerimaan sosial. Remaja membutuhkan rasa diterima oleh orang-orang dalam lingkungannya, di rumah, di sekolah, atau dalam masyarakat di mana dia tinggal. Kebutuhan akan rasa kekeluargaan. Kebutuhan remaja yang bertentangan satu sama lain, menyebabkan merasa tidak nyaman, di mana keinginannya ingin mandiri dan bebas berlawanan dengan kebutuhan untuk bergantung kepada orang tua. Kebutuhan-kebutuhan remaja juga dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan akan penyesuaian diri dan kebutuhan akan agama dan nilai-nilai. Kebutuhan akan penyesuaian diri dibutuhkan oleh setiap orang dalam tahap pertumbuhan manapun dan lebih dibutuhkan pada usia remaja. Karena pada usia ini remaja banyak mengalami kegoncangan dan perubahan dalam dirinya. Dan kebutuhan akan agama dan nilai-nilai. Kebutuhan remaja kadang-kadang tidak dapat dipenuhi bila berhadapan dengan agama, nilai-nilai sosial, dan adat kebiasaan, terutama apabila pertumbuhan sosialnya sudah matang, yang seringkali menguasai pikiran dan kehidupannya, misalnya film menayangkan penampilan yang tidak sopan, mode pakaian yang seronok, buku-buku bacaan, majalah, koran yang sering menyajikan gambar tanpa mengindahkan kaidah moral dan agama, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rona. Jenis-jenis pendidikan Islam bagi remaja. 1. Pendidikan agama, pendidikan psikis, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan pendidikan akal. Lanjut. Tanggung jawab pendidikan bagi remaja yaitu orang tua. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Karena dari mereka lah anak-anak mula menerima pendidikan.
Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, yaitu guru. Guru adalah pendidik profesional. Karenanya, secara implisit, ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagai tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Selanjutnya ada masyarakat. Secara sederhana, masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Masyarakat besar pengaruhnya dalam memberi arah terhadap pendidikan anak. Selanjutnya dibacakan oleh Dewi. Fungsi pendidikan Islam bagi remaja. Yang pertama adalah memberikan bimbingan dalam hidup. Agama yang ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak sehingga merupakan bagian dari unsur-unsur kepribadiannya. Akan cepat bertindak menjadi pengendali dalam menghadapi segala keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan yang timbul. Karena keyakinan terhadap agama yang menjadi bagian dari kepribadian itu akan mengatur sikap dan tingkah laku seseorang secara otomatis dari dalam. Zakiyah Darajat 1985 halaman 57. Yang kedua adalah menerapkan batin. Betapa gelisahnya anak-anak muda yang tidak pernah menerima didikan agama. Karena usia muda itu adalah usia di mana jiwa sedang bergejolak, penuh dengan kegelisahan dan pertentangan batin dan banyak dorongan yang menyebabkan lebih gelisah lagi. Maka agama bagi anak muda mempunyai fungsi penenteram batin dan penerangan jiwa. Di samping itu menjadi pengendali moral. Zakiyah Darajat 1988 halaman 62. Next. Pembinaan pendidikan terhadap remaja. Yang pertama ada tunjukkan pengertian dan perhatian terhadap mereka. Yang kedua, bantulah remaja untuk mendapatkan rasa aman. Yang ketiga, timbulkan pada remaja bahwa dia sayang. Yang keempat, hargai dan hormati mereka. Yang kelima, berilah remaja kebebasan dalam batas-batas tertentu. Kebebasan yang tidak melanggar norma-norma agama dan norma-norma hukum bernegara. Yang keenam, timbulkan pada remaja rasa butuh agama. Yang ketujuh, sediakan waktu dan sarana untuk berkonsultasi dengan mereka. Dan yang terakhir adalah usahakan agar mereka merasa berhasil. Heri Jauhari Mukhtar 2005 halaman 71. Next. Kesimpulan. Pendidikan dalam Islam begitu penting, sehingga merupakan suatu kewajiban. Karena pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Terkhusus pendidikan pada remaja adalah hal yang diharapkan akan memberikan bimbingan untuk mendorong remaja menjadi generasi yang beragama dan jiwanya sehat. Kebutuhan kejiwaan remaja banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan kebudayaan masyarakat di mana ia tinggal. Remaja memerlukan kebutuhan tertentu yang sesuai dengan perkembangan emosinya. Kebutuhan tersebut jika tidak dapat terpenuhi akan menyebabkan kemerosotan akhlak pada remaja. Karena remaja sudah dapat menilai secara logis dan memerlukan penjelasan yang logis juga terhadap sesuatu yang ingin diketahuinya. Pendidikan pada remaja adalah pendidikan yang Islami, dalam arti Islami mengandung makna bahwa setiap jenis pendidikan yang diberikan pada remaja harus dengan nilai agama. Karena nilai agama merupakan ajaran yang absolut, berlaku sepanjang zaman, sehingga nilai-nilai yang lainnya mengikuti nilai-nilai Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.